Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bos bersama channel Indo Sasamke, Indonesia Sabang sampai Merauke. Semoga di kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Oke bos, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi sebuah video di mana di dalam video tersebut ada cuitan di kolom komentar dari netizen Malaysia yang mengatakan bahwa bahasa Melayu itu sudah sempurna dan bahasa Indonesia telah merusak bahasa Melayu tersebut. Tetapi statement ataupun cuitan dari netizen Malaysia tersebut dibantah oleh seorang influencer dari Indonesia, yaitu warga Indonesia keturunan Cina yang disebut Cindu, Cina Indonesia. Dan si Koko ini membantah keras bahwa bahasa Indonesia yang telah merusakkan bahasa Melayu Malaysia. Dan netizen Malaysia tersebut mengatakan bahwa bahasa Melayu Malaysia lah yang pantas sebagai bahasa nomor 1 di ASEAN. Dan statement dari netizen Malaysia tersebut juga dipatahkan oleh Mas Koko tersebut. Oke Mas Bro, bagaimana videonya? Langsung saja kita saksikan. Nah, ini ada teman kita yang menyarankan pakai bahasa Melayu untuk 4 negara yang akarnya bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Mohon maaf, kami orang Indonesia menolak, ya, dan para pemimpin kami sudah menolak saran bahwa bahasa Melayu akan dijadikan bahasa ASEAN, ya. ASEAN harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama komunikasi di antara anggota-anggota ASEAN yang menggunakan akar, ya, bahasa Melayu, karena bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, asalnya dari bahasa Melayu dan kalian boleh paham. Betul. Ya. Jadi kalau ASEAN nak mencari bahasa persatuan ASEAN selain bahasa Inggris, bahasa utama, bahasa Indonesia yang paling depan. Ya. Warga kami 280 juta orang, terbanyak di ASEAN. Tanah kami, wilayah kami 45% daripada wilayah ASEAN. Ya. Jadi kami berhak mengatakan mayoritas berkuasa. Ya. Kamilah mayoritas di ASEAN. Ya, sombong bukan, ya, itu natural, ya, hukum alam sudah macam itu. Kami yang besar, kami yang banyak, bahasa kami banyak dipakai oleh warga ASEAN, maka bahasa kamilah yang terdepan, yang harus dipakai menjadi bahasa utama di ASEAN dan menjadi bahasa pemersatu ASEAN. Ya. Jadi mohon maaf, bukan kita sombong, ya, tapi itu adalah realita yang harus kalian terima, ya. Jadi tak payah kita gunakan dialek yang ada di negara yang berpenduduk 20 juta orang, 5 juta orang atau 500.000 orang, ya. Dan kalian pun dalam bercakap, ya, berbicara bahasa ini, ya, kalian masih campur aduk dengan bahasa Inggris, kacau balau. Ya, dan kalian pun tak paham mana bahasa baku, ya, tata bahasa kosakata pun kalian lupa, ya. Kadang-kadang ini saya cakap bahasa ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia apa, ya, kosakatanya, lalu gunakan bahasa Inggris karena di otak ini keluar yang yang lewat ini bahasa Inggris, ya. You cakap bahasa Inggris, nah seperti ini saya cakap you, ya, ya, itu dia campur dengan bahasa Inggris, ya, yang refleks bahasa Inggris, tak bisa lepas dari bahasa Inggris.
Macam mana nak gunakan bahasa Anda? Ya, kalau Anda sendiri tak paham bahasa Anda tak bisa konsisten menggunakan bahasa Anda secara baku. Ya, tata bahasa, kosakata. Ya, kami orang Indonesia boleh ngomong, ya, boleh berbicara, boleh cakap, ya, berjam-jam dalam bahasa Indonesia baku. Ya, kalian mana bisa? Kalian selalu campur dengan bahasa Inggris. Ya, tengok itu, lihat semua komentar kalian, ya. Selalu ada bahasa Inggrisnya itu. Tak bisa lepas itu. Mohon maaf ya teman-teman semua, ya. Jangan marah-marah kepada saya. Saya tak ada maksud menghina, ya, tak ada maksud menghina. Apa sih bahasa itu? Bahasa itu adalah alat komunikasi. Ya. Tak payah kita bersombong-sombong. Orang Indonesia tak akan sombong bila bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa utama ASEAN, bahasa resmi dari ASEAN, ya. Dan adopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN dan bahasa yang akan dipakai di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam itu bukan menguntungkan kami, menguntungkan kalian yang ada di Malaysia, di Brunei, dan di Singapura. Karena apa? Kalau kalian buat lagu, buat film dalam bahasa Indonesia, karya-karya Anda bisa dijual ke negara kami dan bisa diminati oleh warga negara Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu pasar pangsa pasar Anda. Ya, ciptakan lagu dalam bahasa Indonesia, ciptakan film dalam bahasa Indonesia. Ya, itu bisa Anda jual ke negara kami. Ya, dan tengok itu warga Australia, mereka di sekolah belajar bahasa apa? Bahasa Indonesia, betul, ya. Di Tiongkok, fakultas-fakultas bahasa asing, ya, sekolah-sekolah bahasa asing di Tiongkok. Di Jepang, di Korea, mereka beramai-ramai belajar bahasa apa? Ya, belajar bahasa kami, bahasa Indonesia. Ya, YouTuber dari Korea itu belajar bahasa apa? Belajar bahasa Indonesia. Orang Jepang belajar bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kenapa mereka tak mau belajar bahasa yang lainnya di Asia Tenggara? Ya, yang Melayu versi-versi yang lainnya. Kenapa? Tak payah mereka belajar bahasa-bahasa Melayu versi lainnya. Kenapa? Mereka belajar bahasa Indonesia semua boleh paham. Ya, 280 juta boleh paham, plus jiran-jiran 20 juta, 5 juta, tambah lagi 500.000 boleh paham. Ya, sekali belajar, sekali mengayuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Itu peribahasanya, ya. Jadi bukan kita sombong, bukan kita ingin memaksakan kehendak, ya. Ini sekedar saran. Ya, secara logika jika ASEAN memerlukan bahasa pemersatu, bahasa utama, ya, selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia lah yang paling terdepan yang harus dipertimbangkan. Oke? Benar sekali ya Mas Bro ya. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Kita semua itu tidak pernah mengingkari. Tetapi berjalannya waktu, bahasa Indonesia sejak diresmikan Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Dan bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa daerah di Indonesia. Dan si Koko ini juga cerdas, dia enggak asal ngomong, dia ngomong sesuai fakta dan data. Kalaupun bahasa Melayu mau dijadikan bahasa ASEAN, yang menuturkan bahasa Melayu itu hanya beberapa, yaitu hanya yang ada di Malaysia dan Singapura. Dan itu pun masih dicampur-campur sama bahasa Inggris. Seperti itu kok mau dijadikan bahasa pemersatu ASEAN? Mana bisa. Cerdas sekali Koko ini ya, Mas Bro ya, menjelaskan detail tentang bahasa. Oke, kita lanjut kembali. Ada salah satu netizen Malaysia yang mengatakan bahwa bahasa Melayu sudah sempurna dan bahasa Indonesia yang merusak bahasa Melayu tersebut. Oke, kita lanjut lagi videonya. Ini ada teman kita dari Malaysia
berkomentar ya, bahasa Melayu itu sudah sempurna tapi dirusakkan oleh bahasa Indonesia. Paham itu ya. Mohon maaf, bukan dirusakkan. Tidak ada kaum manapun yang merusak bahasa Melayu ya. Bahasa itu berevolusi ya. Kalau Anda pandai, Anda berpendidikan, Anda tahu sejarah, bahasa itu mengalami proses evolusi ya. Kenapa begitu banyak timbul bahasa macam-macam? Karena apa? Keterpisahan geografi. Betul. Dan sekarang bahasa Indonesia adalah majority ya. Dialek Melayu yang paling banyak penuturnya adalah bahasa Indonesia ya. Dan warga Malaysia saya sarankan untuk belajar dan bercakap dalam bahasa kami. Demi keuntungan Anda, bukan demi keuntungan kami. Begitu juga dengan warga Singapura dan Brunei Salam, adopsi bahasa Indonesia baku untuk dipakai sebagai acuan untuk belajar bahasa Melayu ya di negara masing-masing. Jadi gunakan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ya. Itu saran ya. Kalau Anda tak mau menerima dengan alasan apapun, itu adalah hak Anda. Kami tak bisa memaksa ya. Tapi keuntungan kembali lagi kepada diri Anda. Anda buat konten TikTok dalam bahasa Indonesia ya. Warga kami akan menonton konten Anda dan mungkin bisa menyukai konten Anda. Kalau Anda cakap Malaysia, kita kepala pening dengar. Maksud. Mohon maaf ya, kita bukan maksudnya menghina. Itu kembali lagi kepada Anda. Karena apa? Keuntungan buat warga Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura untuk belajar bahasa kami dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku Melayu untuk negara Anda masing. Oke. Itulah tadi sebuah video yang sangat jelas sekali diterangkan oleh Mas Koko ini. Sungguh sangat detail sekali cara menjelaskannya. Semoga netizen Malaysia ini yang berkomentar di videonya Koko ini, semoga melihat videonya dan dijelaskan secara terang benderang sesuai fakta dan data. Benar sekali yang diucapkan Koko ini. Kalaupun dari netizen Malaysia membuat konten di TikTok, di YouTube, itu kalau menggunakan bahasa Indonesia pasti banyak diminati oleh warga negara Indonesia. Karena apa? Karena bahasa Indonesia itu sangat mudah sekali dimengerti, sangat mudah sekali dipelajari oleh bangsa manapun. Bahasa Indonesia sangat mudah dimengerti dan dipelajari. Dan Koko ini menyarankan bahwa Singapura, Brunei, Malaysia itu sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena bahasa Indonesia banyak sekali penuturnya. Di Indonesia saja sudah dituturkan sekitar 270 juta. Kalau Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, warga masyarakatnya digabungkan jadi satu, belum ada separuh dari masyarakat Indonesia. Makanya bahasa Indonesia lah yang layak menjadi bahasa resmi kedua ASEAN. Itu adalah fakta karena dilihat dari banyaknya penutur bahasa tersebut. Oke Mas Bro, sekian video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.